Hari pertama dari challenge ngajarin kamu baca Quran sampai kamu lancar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini adalah video hari pertama yang mana saya akan ngajarin teman-teman semua step by step-nya dari dasar untuk teman-teman bisa nantinya mampu untuk membaca Al-Quran. Tentunya video ini tidak cukup teman-teman, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa ngikutin talaki langsung dengan saya setiap 1 kali seminggu di Zoom, yang mana nanti di situ teman-teman bisa setorkan bacaan teman-teman hasil dari teman-teman nonton video ini. Insya Allah video ini akan terus berkelanjutan, dan semoga teman-teman bisa ngikutinnya sampai akhir nanti, sampai video akhir ya, 100 hari. Dan teman-teman, saya harapkan insya Allah semoga Allah mudahkan teman-teman bisa lancar baca Al-Qurannya. Baik teman-teman, kita akan mulai di video pertama, hari pertama challenge 100 hari, kalian bisa baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang 3 huruf hijaiyah, yaitu adalah Hamzah atau alif, ba, dan ta teman-teman, dengan harokat fathah. Ya, jadi kita fokusnya di 3 huruf ini di hari pertama ini dengan harokat fathah. Harokat itu ada 3 teman-teman ya, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Apabila dia garisnya di atas seperti ini, di semua huruf hijaiyah nanti akan bersifat harokat fathah teman-teman ya, akan bersifat harokat fathah. Kalau dia garisnya di bawah maka namanya kasrah teman-teman ya. Kalau misalkan seperti waw ya, waw terus ada di atas ini, seperti huruf waw ada di atas, maka dia adalah dhammah harokatnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar fokusnya di 3 huruf ini dan juga di harokat fathah ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang alif teman-teman ya. Alif apa hamzah ini teman-teman ya. Alif ya, garis seperti ini ya, garis seperti ini apabila dia tidak ada harokatnya atau tidak ada fathahnya atau apapun harokatnya, maka dia disebut alif teman-teman ya, maka disebut alif. Tapi apabila dia ada harokatnya, apapun harokatnya, apakah itu fathah, kasrah ataupun dhammah, maka dia menjadi hamzah ya, menjadi hamzah. Bisa dipahami ya, jadi kalau nggak ada garisnya, nggak ada harokatnya, maka ini menjadi alif. Tapi kalau misalkan dia ada harokatnya, apapun harokatnya, maka dia adalah hamzah. Seperti itu ya. Nah, makrojnya ya, untuk hamzah ini makrojnya itu adalah di pangkal tenggorokan teman-teman, atau di bagian bawah tenggorokan. A ya, jadi di bawah tenggorokan sini. A. Kalau teman-teman pegang daerah bawah tenggorokannya itu akan berasa teman-teman. A. A ya. Jadi makrojnya itu ada di pangkal tenggorokan. Nah, selanjutnya teman-teman, sifat dari hamzah ya, sifat dari hamzah itu ada 5. Yang pertama adalah dia jahar teman-teman, atau tertahannya nafas. Jadi ketika kita nyebutkan huruf hamzah, a ya, a itu nggak boleh ada nafas yang mengalir. A, a, nggak boleh ada nafas yang mengalir, tapi dia harus tegas suaranya. A, karena dia sifatnya jahar dan juga syiddah teman-teman. Poin yang kedua, tertahannya suara. Jadi nggak ada nafas yang mengalir, nggak ada suara yang mengalir teman-teman. Jadi dia tertahan. A, jelas dia. Penyebutannya jelas. A, ya. Terus sifat yang ketiga, dia istifal dan juga infitah ya teman-teman. Poin 3 dan 4 ini sama jenisnya teman-teman, yaitu termasuk ke dalam huruf tipis. Nah, kaidah untuk membaca huruf tipis, teman-teman, itu harus disenyumkan teman-teman. Ya, di rongga mulutnya itu harus disenyumkan. A, nggak boleh karena dia hurufnya sifatnya adalah tipis ya, hamzah ini adalah tipis, jadi nggak boleh dibaca tebal. Nggak boleh dibaca tebal tapi harus dibaca tipis teman-teman. a a karena dia ada sifat istifal dan juga infitah teman-teman ya, jadi harus disenyumkan. Jadi kaidah setiap kali kita membaca huruf tipis itu harus disenyumkan. a
biar jelas terdengar tipis dari hurufnya, ya, sifat tipis dari hurufnya agar terdengar jelas, maka kita harus senyumkan, teman-teman. A, seperti itu ya. Terus yang terakhir, sifat dari hamzah ini adalah ismat, teman-teman, ya. Jadi keluar huruf dengan mudah ketika membacanya, ya. Jadi dia jelas, ya, keluar katanya itu jelas, teman-teman. A, nggak boleh juga eh, nggak boleh, teman-teman, tapi harus jelas. A, seperti itu, ya. Nah, kesalahan umum ketika membaca huruf hamzah itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, berubah menjadi huruf ain, ya. Contohnya di kalimat a'u, ya, a'udzu. Itu biasanya akan terseret ke ainnya, teman-teman, ya. A'u, seperti itu. Tapi dia harus jelas, pengucapan huruf hamzahnya harus jelas. A'u, seperti itu ya, karena makhraj dari hamzah dan juga alif itu berbeda, hamzah dan juga ain ya, sorry, hamzah dan juga ain itu berbeda, jadi cara bacanya juga harus berbeda, teman-teman. A'u, jadi harus jelas ya. Yang kedua, mengalir ketika sukun ya, jadi nggak boleh membaca hamzah ketika sukun dia mengalir ya, jadi harus a, a, ba, jadi dia tertahan suaranya ya, jadi tertahan suaranya, nggak boleh mengalir a, nggak boleh kayak gitu, tapi harus dia tertahan a, jadi ketika sukun hamzahnya dia harus tertahan atau terseret dalam pengucapannya seperti yang saya contohkan di poin pertama tadi, terseret ke ainnya au, itu nggak boleh, tapi harus jelas au, au, jadi harus jelas dia pengucapannya ya. Yang terakhir, saat membaca masuk ke suara hidung itu juga nggak boleh, teman-teman. Ah, masuk ke suara hidung, tapi dia harus jelas. Jadi walaupun hidungnya kita tekan ya, dia tetap jelas suaranya. Nggak boleh tertahan di suara hidung. Jadi ini kesalahan umumnya ketika membaca huruf hamzah, teman-teman ya. Jadi ada 4 kesalahan umumnya. Nah, selanjutnya, ba dengan garis fathah, maka dibaca ba ya, teman, ba. Makhrajnya untuk huruf ba ini, dia adalah asyafatain, teman-teman, atau kedua bibir. Ba, ya. Jadi dia harus merapatkan bibirnya. Bibirnya harus dirapatkan. Jadi bunyinya di kedua bibir, teman-teman. Asyafatain makhrajnya ya. Jadi di kedua bibir makhrajnya. Ba, nggak boleh nggak tertempel, teman-teman, seperti nggak boleh, tapi dia harus tertempel. Harus tertempel bibirnya. Seperti itu ya. Nah, sifatnya itu ada 6, teman-teman. Ada sifat dari huruf ba itu ada 6. Yang pertama jahar dan juga syiddah, sama seperti hamzah tadi. Jadi nggak boleh ada nafas yang mengalir, nggak boleh ada suara yang mengalir. Jadi dia harus jelas. Ba, Teman-teman juga bisa tes dengan naruh tangannya ya, naruh tangannya di depan mulut nih. Ba, Dia nggak boleh ada nafas ataupun suara yang mengalir. Nah, terus sifat lainnya dia juga istifal dan juga infitah, teman-teman ya. Dia juga istifal dan juga infitah. Artinya apa? Dia juga termasuk dari huruf-huruf yang dibaca tipis. Maka kaidah membaca huruf tipis seperti hamzah tadi kita harus senyum. Ba, nggak boleh be, nggak boleh, tapi harus disenyumkan, ditarik nih ya di pinggir bibirnya ini ya, di pinggir mulut kita ini ditarik. Ba, 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 ya, jadi ditarik itu adalah kaidah membaca huruf-huruf tipis, teman-teman. Yang kelima sifatnya adalah idlaq, keluar huruf dengan mudah ketika membacanya ya. Jadi dia jelas ba. Sifat keenam, teman-teman, dari huruf ba itu adalah qalqalah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di mana namanya di materi lainnya ya yang khusus tentang qalqalah, karena di materi kali ini di video pertama ini kita akan fokus ke huruf-huruf yang berharokat fathah, teman-teman ya. Nah, kesalahannya, teman-teman, ada 2 ketika membaca huruf ba. Kesalahan yang pertama adalah dibaca tebal, ya, nggak boleh seperti itu, tapi dia harus disenyumkan dan terdengar tipis bunyinya. Ba, ba, jadi harus senyum. Seperti itu ya.
Nah, terus ketika qalqalah menambahkan hamzah, bab, 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 ya nggak boleh seperti itu, tapi dia harus ada di bibirnya qalqalahnya. Dikembalikan lagi ke makhraj awalnya teman-teman. Bab, bab, be. Ya, jadi di makhraj awalnya seperti itu. Nanti lebih lengkapnya untuk penjelasan pembelajaran qalqalah ada di video lainnya ya yang khusus kita membahas tentang qalqalah ya. Oke teman-teman. Yang terakhir huruf ta teman-teman ya. Ta berharokat fathah maka juga dibaca ta teman-teman ya, dibaca ta. Makhrajnya ujung lidah ya, ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuhnya gigi seri atas ya. Jadi ini gigi seri ya, gigi seri kita antara gusi dan gigi seri di tengah-tengahnya ini teman-teman ya, tempat pertama tumbuh gigi seri atas ya. Jadi ditempelkan di bagian gigi belakangnya, gigi serinya di bagian belakangnya ya, bukan di depannya ya teman-teman, tapi di belakangnya. Ta, ta ya. Akhirnya nanti ujung lidah kita itu akan terasa menyentuh sedikit ke gusi dan juga menyentuh sedikit ke dua gigi seri bagian atasnya. Ta, 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 seperti itu ya. Makhrajnya seperti itu teman-teman. Terus sifatnya ada 5 teman-teman ya. Dia juga dia bersifat hams ya. Hams ini adalah lawannya dari jahar tadi teman-teman. Kalau jahar nafasnya nggak boleh mengalir. Tapi kalau hams itu ada nafas yang mengalir. Ta, ta. Nih kalau teman-teman rasakan ya dengan tangan. Ta, ta. Itu ada nafas yang mengalir. Ta, ta, ta. Ya, tapi dia syiddah teman-teman. Ya, tapi dia syiddah. Nggak ada suara yang mengalir. Ya, tidak ada suara yang mengalir, dia tertahan suaranya. Jadi ta, dia cuma nafas aja yang mengalir. Ta, 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 seperti itu ya. Terus sifat lainnya dia istifal dan juga infitah ya. Jadi dia juga termasuk adalah huruf-huruf yang bersifat tipis teman-teman. Ta, ta, ya. Jadi kaidahnya harus disenyumkan. Ta, ta, ya. Dan juga dia ismat yang terakhir seperti itu ya. Ini adalah 5 sifat dari huruf ta teman-teman. Nah, kesalahannya ketika membaca huruf ta itu adalah berlebihan sifat hamsnya. Ya, berlebihan sifat hamsnya. Ta, ta. Nggak boleh ta, ta. Kalau teman-teman sering dengar ada orang yang baca Qur'annya di huruf ta-nya itu dia seperti ini. Ta, ta. Nah, itu berlebihan sifat hamasnya, teman-teman. Walaupun dia bersifat hamas ya, tapi tetap harus dia tidak boleh berlebihan. Nafas yang mengalir itu nggak boleh berlebihan, ya. Walaupun dia bersifat hamas, tapi dia tidak boleh berlebihan. Jadi ta, ta biasa aja, ta nggak boleh ada ta, ta itu nggak boleh teman-teman, ya. Ta, tabat, nah itu nggak boleh teman-teman. Ta nggak boleh. Tapi tabat, ta, tabat. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ta, ta. Jadi nggak boleh berlebihan sifat hamsnya. Yang kedua, hilang sama sekali sifat hamsnya ketika sukun. Tabat. Nah, jadi ta itu ketika sukun dia hamsnya itu harus mengalir teman-teman ya. Nafasnya harus terasa mengalir. Tabat, tabat, tabat. Nah, tabat. Nah, seperti itu teman-teman. Nggak boleh tabat. Nggak boleh teman-teman. Jadi hamsnya lebih terdengar jelas ya atau terdengar berlebihan itu ketika sukun dia. Tapi ketika dia berharokat sifat hamsnya itu nggak boleh berlebihan teman-teman ya, nggak boleh berlebihan. Tapi ketika sukun itu harus terdengar ya, terdengar dan juga terasa nafas yang mengalirnya. Tabat, tabat, tabat. Jadi terasa ada mengalir nafasnya, nggak boleh hilang sama sekali. Tabat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Yang hilang sama sekali itu ketika dia berharokat. Ta, ti, tu. Itu nggak boleh ada ta, ti, tu. Nggak boleh ada nafas yang mengalir. Ya. Tapi harus biasa aja. Ta, ti, tu. Seperti itu. Nah, kalau dia sukun baru terasa hamsnya. Dan juga sedikit terdengar ya teman-teman ya. Tabat, tabat, tabat. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar membaca ketiga hurufnya ini ya yang berharokat fathah dari hamzah, ba dan juga ta ya. Dari hamzah, ba dan ta kita akan belajar cara bacanya, kita akan latihan. Silakan teman-teman ikutin ya, silakan teman-teman ikutin.
Kali ini kita akan menggunakan metode UMI, teman-teman ya, metode UMI. Nanti teman-teman silahkan lihat di layar untuk mengikuti bacaannya ya. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk latihan ya di halaman ke-1 di buku metode UMI teman-teman ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abata. Ya, teman-teman boleh ikutin. Abata. Teman-teman boleh ikutin lagi. Abata. Silahkan diikutin lagi teman-teman. Kita lanjut lagi di baris ke bawahnya. A, ba, ta, a, ba, ta. Silahkan diikutin teman-teman. Kita ulangin lagi. A, ba, ta, a, ba, ta. Silahkan diikutin. Nah, kita lanjut. A, ba, ba, ta, ta. Silahkan diikutin teman-teman. Nah, kita ulangin lagi. A, ba, ba, ta, ta. Silahkan diikutin teman-teman. Nah, terus kita lanjut lagi ke baris ketiganya. Abata, ataba. Baik. Kita ulang dari atas teman-teman ya sampai ke baris yang terakhir tadi. Abata, a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ba, ta, ta, abata, ataba. Oke teman-teman. Untuk video kali ini kita sampai di baris yang ketiga ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih lengkapnya dan lebih jelasnya dan langsung talaki dengan saya lewat Zoom, teman-teman bisa ikutin kelas gratisnya ya. Seminggu sekali kita akan belajar teman-teman sama-sama karena belajar Al-Qur'an itu lebih afdolnya itu melewat sistem talaki teman-teman, yang mana saya bacakan dan saya langsung mendengar bacaannya teman-teman itu seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa daftar, teman-teman lihat aja linknya di deskripsi nantinya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.